Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di channel Mufan Edu, di mana pada kesempatan ini kami akan berusaha menyampaikan beberapa materi tentang kefarmasian. Nah, di sini mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin baru masuk ke SMK Farmasi ataupun baru masuk ke jenjang S1 Farmasi mungkin akan kebingungan ya. Sebenarnya apa sih itu farmasi, apa itu tentang ilmu meracik obat, dan mungkin yang pada dasarnya belum ada pengalaman di bidang farmasi. Nah, di sini kita akan berusaha untuk membagikan beberapa ilmu berdasarkan rujukan yang terpercaya. Tentu di pertemuan pertama kali ini sebagai pendahuluan dan perkenalan dulu. Di sini saya Muhammad Fajar Ramadan sebagai pemateri pertama, kemudian ditemani oleh rekan saya Nurul Fauzia sebagai pemateri kedua, dan Ais Samrotul Fuada sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini untuk kurikulum yang digunakan kita mengambil rujukan dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku ilmu resep cetakan 2004 jilid 1, 2, dan 3. Dan kita yang pertama akan membahas tentang jilid 1 dulu sebelum masuk ke jilid 2 dan jilid 3. Nah, untuk pendahuluan sih untuk pertemuan pertama ini mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih ilmu resep itu? Nah, di sini dikatakan bahwasannya ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat obat yang baik dan benar. Bisa dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat. Di sini kan mungkin kita akan terbang pikiran kita bahwasanya seni itu masuk ke dunia musik ataupun dunia patung, lukisan, dan sebagainya. Tapi di ilmu farmasi itu juga ada. Seperti kita ketika akan membuat sebuah sediaan pulveres itu tidak asal memasukkan obat-obatan ke dalam mortir dan stemper ya, harus ada aturan-aturannya. Di sini menjadi seni tersendiri bagi kita untuk membuat sediaan. Ketika teman-teman masuk ke dunia farmasi itu memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama, memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu. Kemudian peraturan dan pengawasan distribusi obat-obatan. Nah, ini masuknya lebih ke BPOM ya. Dan kemudian meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan. Sebenarnya di sini mengindikasikan bahwasanya pekerjaan farmasi itu sangatlah luas. Tidak hanya sekedar di apotek memberikan obat kepada pasien, tetapi juga dalam bidang industri juga seperti di BPOM untuk mengetahui apakah obat ini atau makanan ini aman untuk digunakan atau dikonsumsi, untuk penyidikan di forensik. Nah, kita juga sebagai farmasi itu memiliki peluang untuk masuk. Kemudian pendahuluan. Kenapa sih kita di farmasi ini harus belajar ilmu resep? Nah, soalnya untuk di farmasi ini kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Di sini saya mengutip mungkin bagi teman-teman yang beragama Islam ya, meyakini bahwasanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengutip hadis riwayat Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia bekerja secara profesional. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita harus bekerja secara profesional agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Tidak secara asal-asalan, bahkan sering ya terjadi malpraktek di masyarakat karena orangnya itu memang tidak profesional di bidangnya. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, jangan dulu tidur ya. Ini karena kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah farmasi itu sebenarnya kita sudah ada ya sejak dulu gitu, sebelum kita mengenal tulisannya. Ilmu resep sebenarnya sudah ada sejak timbulnya penyakit. Mungkin dari zaman Meganthropus mungkin sudah ada ya ilmu farmasi, hanya saja mungkin tidak ada disiplin ilmu farmasi, hanya saja kita mengetahui secara empiris. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi pertama di Perancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan. Kemudian ketika Perancis sudah maju,
tentang kefarmasiannya, negara-negara barat Eropa mulai mengikuti perkembangan dari Perancis ini, seperti Italia, Inggris, dan Jerman. Nah, mereka mulai mengembangkan ilmu-ilmu farmasi di negara mereka. Kemudian pada tahun 1821 di Amerika juga mendirikan sekolah farmasi pertama di Philadelphia. Nah, untuk sejarah ilmu farmasi Indonesia sendiri, dulu kita mungkin masih terbelakang ya di masalah industri ataupun pengobatan. Kita masih mengandalkan empiris. Sebenarnya untuk pengobatan itu melalui dari katanya dan katanya, itu disebut dengan empiris. Nah, dikarenakan kita dijajah oleh Belanda ya, jadi kita mungkin ada perkembangan sedikit tentang ilmu farmasi dari orang-orang Belanda yang masuk ke Indonesia. Perkembangan farmasi Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat kepada Belanda. Nah, kita itu dulu memang belum semaju negara Belanda, tapi dikarenakan mereka yang lebih tahu, kita harus berpedoman kepada Belanda, farmakope Belanda. Buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan. Nah, maksudnya ketika kita mulai merdeka dari penjajahan, kita itu mulai meninggalkan pedoman-pedoman dari Belanda. Tapi jika masih bisa dipakai, kita masih menggunakannya. Buku resmi farmasi yang dikeluarkan Departemen Kesehatan yaitu Farmakope. Farmakope sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti farmakon dan pole. Farmakon sendiri artinya yaitu racun atau obat, sedangkan pole artinya membuat. Sebenarnya kita ini sebenarnya mengolah suatu racun untuk dijadikan sebuah obatnya, tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Seperti jika kita mengonsumsi obat itu dalam jumlah banyak, itu tentu akan berubah menjadi racun. Tapi jika digunakan secara benar dengan indikasi dan dosis yang benar, itu menjadi obat. Untuk di sini kita lihat ya, ada beberapa contoh farmakope di seluruh dunia, dan tentu ini untuk Indonesia bukan buku nikah ya, karena ada dua warna. Yang hijau itu buku farmakope edisi ketiga, dan yang warna merah itu adalah edisi kelima yang terbaru untuk sekarang. Kemudian ada USP, United States Pharmacope, itu milik Amerika, dan British Pharmacope itu milik Inggris. Nah, untuk sejarah ilmu farmasi, tokoh-tokoh dalang di belakangnya itu sebenarnya ada banyak, termasuk dari ilmuwan baik dari Eropa ataupun dari Timur Tengah ataupun dari Timur, itu banyak sebenarnya. Tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Sini ada yang paling pertama gitu. Ada Hippocrates, yaitu dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Meskipun pada dasarnya orang-orang mengetahuinya Hippocrates itu adalah bapak dari kedokteran. Kemudian ada Dioscorides pada abad ke-1 Masehi. Nah, beliau itu ahli botani dari Yunani, merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Kemudian ada Galenica. Nah, mungkin nanti kalian akan sering mendengar siapa itu Galenica. Bahkan digunakan sebagai ilmu untuk membuat obat. Di sini Galen adalah dokter ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya adalah ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam. Formula dan sediaan farmasi yaitu farmasi Galenica. Untuk Google mungkin saya minta bantuan untuk membacakan nama beliau. Philippus Aureolus Theophritus Bombatus van Hohenheim Adalah seorang yang dokter ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Nah, di sini untuk pendahuluan mungkin dicukupkan sekian ya pertemuan pertama kali ini. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya sih, seberapa pentingkah ilmu farmasi itu? Nah, di sini saya akan menjawab dari sisi agama ya. Bahwasanya salah satu ulama mazhab besar kita, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Saya tidak mengetahui sebuah ilmu yang setelah ilmu hal haram yang lebih berharga." Nah, maksudnya ilmu hal haram itu maksudnya dari ilmu agama yang lebih berharga, yaitu ilmu kedokteran.
akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Nah, di sini mengindikasi bahwasanya ilmu yang paling baik ketika kita belajar itu setelah ilmu agama yaitu ilmu kedokteran, yaitu ilmu kesehatan. Jadi untuk teman-teman di sini jangan merasa rendah diri dengan apa yang kita pelajari ini. Sesungguhnya apa yang kita pelajari ini sangat bermanfaat gitu untuk bahkan untuk perkembangan pengobatan di Indonesia. Untuk pertemuan 1 dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.